Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifahaluk teman-teman kelas 4A. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menjelaskan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih, materinya tentang mustahik. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari ada muzaki, ada mustahik. Muzaki secara singkatnya adalah orang yang wajib untuk berzakat, sedangkan mustahik kita akan membahasnya kali ini. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi mustahik itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam surat Taubah ayat 9. Surat At-Taubah ayat ke-60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, yaitu seorang mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kita akan menjelaskan. Terdapat kurang lebih 8 golongan, ya, 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, dan yang kedua adalah miskin. Fakir dan miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Jadi dia berhak menerima zakat dengan syarat dia itu orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, ya. Tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ya, contohnya mungkin untuk makan sehari sekali saja pun sulit, dia harus banting tulang kerja dari pagi sampai malam. Itu pun untuk mendapatkan makan 1 kali dalam sehari. Itu contoh orang yang fakir miskin. Kemudian yang kedua adalah amil zakat. Amil zakat yaitu petugas zakat. Seseorang yang bertugas untuk mengambil zakat orang lain, mengumpulkan zakat orang lain, maka dia berhak juga untuk menerima zakat tersebut. Amil zakat yaitu petugas zakat. Kemudian seorang mu'allaf, seorang yang baru masuk dalam agama Islam. Orang mu'allaf adalah orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, yang tadinya dia fakir, yang tadinya dia kafir. Kemudian Allah melunakkan hatinya sehingga membuka hatinya dia masuk ke dalam Islam. Maka dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian juga budak belian, seorang muslim yang berkedudukan sebagai seorang budak. Jadi zakat itu berhak untuk membebaskan seorang budak, seorang hamba sahaya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini perbudakan sudah tidak ada lagi di dunia, ya, sudah dihapuskan oleh negara-negara. Jadi tidak lagi ada yang namanya perbudakan. Kemudian selanjutnya adalah gharimin, orang-orang yang menanggung harta, orang-orang yang menanggung hutang untuk kebaikan dan tidak mampu untuk membayarnya. Jadi dia menanggung hutang untuk kebaikan, misalkan untuk makan anak yatim. Dia berhutang ke sana kemari untuk memberikan makan kepada anak yatim, kemudian dia tidak mampu untuk membayarnya, maka dia pun berhak untuk mendapatkan zakat. Selanjutnya adalah fi sabilillah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Ini lebih tepatnya adalah seseorang yang sedang berjihad di medan perang, ya. Dia sedang berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, seorang musafir yang tertimpa musibah yang membuatnya menjadi fakir sehingga perjalanannya terhambat dan putus. Jadi dia seorang musafir, dia ingin pergi ke rumah Allah, misalkan pergi dari Indonesia mau ke Mekah, mau pergi haji. Di tengah perjalanan dia mengalami kesulitan, kerampokan, hartanya diambil semuanya, tidak ada yang tersisa satupun kecuali baju yang melekat pada dirinya. Maka dia pun berhak untuk mendapatkan zakat. Itu adalah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Selanjutnya di sini ada tugas. Yang pertama adalah siapa yang dimaksud dengan mustahik, ada di poin di atas, ya. Dan ada berapa golongan yang disebut sebagai mustahik, sebutkan. Ini hanya disebutkan siapa-siapanya saja tanpa penjelasan, ya. Misalkan fakir, miskin, seperti itu. Baik, itu saja teman-teman yang Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dipahami oleh teman-teman semuanya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.